Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin pagi ini pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan, sebab kita telah diingatkan firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa serta mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita bagi kita hari ini, Rabu 3 April 2024, tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Martua mana marsakroha, ai siapulo do nasida. Demikian firman Tuhan. Bahagia karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Itu terbukti bahwa di balik segala upaya dan kerja keras yang dilakukan seseorang, pasti tujuannya adalah keberhasilan yang membawa kebahagiaan atau sukacita. Masalahnya bagaimana kita memahami kebahagiaan yang kita inginkan dan pengertian kebahagiaan yang akan ditekankan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nats firman Tuhan pada pagi ini, kebahagiaan itu ditekankan bukan karena capaian dengan prestasi, namun lebih ditujukan kepada kuasa dan kasih Kristus yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap orang yang berduka. Itulah sebabnya Yesus datang untuk membawa penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita. Tentu pertanyaan bagi kita adalah, duka cita seperti apa yang dimaksud? Dan seiring dengan itu, penghiburan yang bagaimana yang dimaksud? Sehingga ada penekanan, mereka akan dihibur. Berarti akan mendapatkan kesenangan, bahwa Yesus akan membuat kita merasa senang kembali karena kita telah mengalami penghiburan serta kekuatan untuk mengakhiri kesedihan atau duka cita. Kata penghiburan di dalam firman Tuhan pada dasarnya berhubungan dengan keselamatan. Dihiburkan di dalam firman Tuhan tidak semata-mata berarti diberikan suatu perasaan yang senang atau ditepuk-tepuk dengan punggung. Penghiburan berhubungan dengan penghiburan keselamatan. Apa yang akan Tuhan lakukan telah dinyatakan dalam Yeremia 31 ayat 13. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Artinya, Allah mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, kedukaan mereka menjadi sukacita. Kata duka cita dalam nats menekankan kepada seseorang atau orang-orang yang mereka yang senantiasa berduka atau mereka yang secara terus-menerus berduka cita. Yesus sedang menjelaskan satu sikap yang terus-menerus dialami seseorang, di mana duka cita adalah suatu kesedihan yang menguasai seseorang hingga tidak dapat disembunyikan, yang mengakibatkan seseorang itu sering menangis. Itulah alasannya mengapa dalam Lukas kata menangis dipakai dan dalam Matius dipakai kata berduka cita. Menangis adalah ekspresi lahiriah dari kesedihan yang mendalam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang sering dialami seseorang sehingga manusia itu sering berduka dan menangis. Pertama, duka cita karena pertobatan. Setiap orang yang bertobat pasti akan berduka cita karena dia meninggalkan segala tindakan yang menyenangkan hatinya menuju kepada Tuhan. Yang kedua, berduka cita karena konsekuensi akibat dosa. Orang pasti mengalami duka cita karena akibat dan konsekuensi dosa dan kejahatan yang dilakukannya. Yang ketiga,
berduka cita karena penganiayaan. Setiap orang yang dianiaya pastilah berduka cita. Apalagi kita dianiaya karena memberitakan Injil. Itu juga sangat menyakitkan. 4. Menangis karena dosa-dosa umat Allah. Kita juga bisa berduka cita karena melihat umat Allah melakukan kejahatan. Umat Allah melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Allah itu sendiri. Yang kelima, menangis karena cinta pada Yesus dan jemaatnya. Kita juga berduka cita karena kita sangat mencintai Yesus dan jemaatnya. Kita ingin melakukan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, tetapi terkadang dilarang karena kehendak manusia yang serakah akan kuasa dan jabatan. Karena itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Semangat terus walau kita mengalami duka cita. Kita punya iman dan harapan bahwa Tuhan akan menghibur kita. Ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia jika kita hidup dalam Tuhan, sekalipun akan mengalami penderitaan yang sangat dalam. Amin. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kau telah mengampuni kami, Kau telah menyempurnakan hidup kami. Karena itu Tuhan layakkan kami di hadapan menjadi seorang yang percaya, seorang yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, apapun keadaannya. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang sakit, sapa mereka, jamah penyakitnya, sembuhkan Tuhan. Dan begitu juga dengan jemaat-Mu yang berduka, kami yakin Tuhan, Kaulah Tuhan kami yang penuh pertolongan. Biarlah segala rencana-rencana kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan rencana-rencana program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan akan memberikan jalan kehidupan bagi kami, supaya kami mendapatkan sukacita daripada kuasa dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan kiranya memberikan sukacita bagi bangsa dan negara kami, menyatukan kami tetap di dalam satu bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, menerima berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan yang ada di HKBP Resort Bandung ini mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia jika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Horas.